Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Fariza Mufida. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai Network Administrator, yaitu Lab Course 2 Network Management using DHCP Router OS. Materi yang akan dibahas yaitu yang pertama DHCP Router OS, yang kedua DHCP Server, yang ketiga DHCP Client, yang keempat IP Scope, yang kelima DHCP List, yang keenam DHCP Security, yang ketujuh DHCP Relay. Materi yang pertama yaitu DHCP Router OS. DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol pada MikroTik Router OS adalah protokol yang berfungsi untuk memberikan konfigurasi IP address secara otomatis kepada perangkat klien seperti laptop, smartphone, atau PC yang terhubung ke jaringan. Tanpa DHCP, Anda harus memasukkan IP address, subnet mask, gateway, dan DNS secara manual di setiap perangkat satu persatu. Fungsi DHCP di router OS yaitu yang pertama bagi-bagi IP, yaitu mengatur agar setiap perangkat dapat alamat IP otomatis tanpa perlu setting manual satu persatu. Yang kedua, setting sekali jalan, yaitu otomatis mengirimkan konfigurasi gateway dan DNS ke semua user agar langsung bisa internetan. Yang ketiga, cegah bentrok, yaitu memastikan tidak ada dua perangkat yang memakai IP yang sama atau IP konflik. Yang keempat, kontrol user, yaitu melalui menu list Anda bisa memantau siapa saja yang sedang terhubung dan membatasi akses mereka. Yang kelima, static list, yaitu mengunci IP tertentu untuk perangkat khusus seperti printer atau server supaya alamatnya tidak berubah-ubah. Selanjutnya ada beberapa komponen utama dari DHCP Router OS, yaitu DHCP Server, yaitu layanan pada router OS yang otomatis memberikan alamat IP, DNS, dan gateway ke klien. Selanjutnya ada DHCP Client, yaitu fitur untuk meminta alamat IP secara otomatis dari server lain, misal modem ISP pada interface tertentu. Selanjutnya ada DHCP Pool, yaitu kumpulan atau rentang alamat IP yang dialokasikan untuk disewakan kepada klien. Dan ada DHCP Relay, yaitu komponen yang digunakan untuk meneruskan DHCP request dari klien ke server DHCP yang berada di network berbeda atau multi-hop. Dan ada DHCP List, yaitu basis data yang mencatat informasi penyewaan IP address oleh klien, termasuk MAC address dan waktu sewa. Materi yang kedua yaitu ada DHCP Server. DHCP Server merupakan layanan protokol jaringan yang secara otomatis mengalokasikan alamat IP dan konfigurasi pendukung lainnya seperti subnet mask, default gateway, hingga DNS kepada setiap perangkat klien yang terhubung. Dengan menggunakan model client server yang bekerja melalui proses DORA atau Discover, Over, Request, Acknowledgement, DHCP Server mampu meminimalisir kesalahan konfigurasi manual dan mencegah terjadinya IP konflik atau bentrokan IP. Kehadiran teknologi ini sangat krusial dalam manajemen jaringan modern karena memastikan pendistribusian sumber daya jaringan berjalan lebih cepat, efisien, dan terpusat bagi seluruh pengguna. Oke teman-teman, di sini kita akan melakukan konfigurasi DHCP server. Di sini saya sudah membuka Winbox-nya. Lalu kita pergi ke menu IP, lalu pilih addresses. Di sini kita klik yang new. Lalu kita bisa memasukkan IP sesuai yang kita inginkan. Di sini saya akan memasukkan 192.168.20.1/24. Nah, untuk interface-nya kita pilih ke Ether 2. Selanjutnya klik apply, lalu oke. Oke teman-teman, sekarang kita akan melakukan konfigurasinya. Kita pergi lagi ke menu IP-nya ya teman-teman, sebentar. Tapi di sini kita silang dulu. Kita pergi ke menu IP. Lalu teman-teman, kita pergi ke DHCP server. Lalu masuk ke DHCP, selanjutnya ke DHCP setup. Nah, di sini untuk interface-nya kita mengarah ke Ether 2. Selanjutnya kita next aja ya teman-teman. Kita next. Nah, kalau kita sudah berhasil konfigurasi DHCP server.
Materi yang ketiga yaitu DHCP Client. DHCP Client adalah perangkat atau fitur perangkat lunak yang bertugas untuk meminta dan menerima konfigurasi jaringan secara otomatis dari sebuah DHCP server. Jika DHCP server adalah pihak memberi, maka DHCP Client adalah pihak yang meminta. Tanpa fitur ini, setiap kali Anda pindah dari satu jaringan ke jaringan lain, misalnya dari WiFi rumah ke WiFi sekolah, Anda harus mengubah alamat IP secara manual. Dengan adanya DHCP Client, perangkat Anda akan langsung bernegosiasi dengan jaringan baru dan terkoneksi dalam hitungan detik. Materi yang keempat yaitu ada IP Scope. IP Scope atau cakupan IP merupakan sebuah rentang alamat IP valid yang ditentukan dalam suatu jaringan untuk tujuan manajemen distribusi alamat secara otomatis, khususnya bagi layanan DHCP server. Dengan mendefinisikan batas-batas awal dan akhir alamat IP Scope berfungsi sebagai panduan bagi server untuk mengetahui alamat mana saja yang boleh dipinjamkan kepada perangkat klien, serta memungkinkan penerapan aturan keamanan seperti firewall atau pembatas akses. Oke teman-teman, di sini saya akan melakukan konfigurasi IP Scope. Di sini saya sudah membuka Winbox-nya, lalu kita akan pergi ke menu IP. Oke, kita pilih yang full. Selanjutnya kita bisa klik yang new. Nah, untuk name-nya saya akan mengubahnya menjadi yang saya inginkan. Kita hapus dulu. Nah, di sini saya ingin mengubah menjadi DHCP strip pool 1 ya, teman-teman. Kalau sudah, untuk addressesnya di sini saya hapus dulu. Nah, di sini saya akan menambahkan 192.168.20.11 sampai dengan 192.168.20.41. Nah, kalau sudah, di sini kita bisa langsung saja klik apply dan oke teman-teman. Sebentar dulu, saya ingin mengeceknya. Nah, kalau sudah, kita bisa langsung klik apply ya teman-teman. Lalu oke. Di sini kita sudah berhasil konfigurasi IP Scope. Selanjutnya, materi yang kelima, DHCP List. DHCP List adalah periode atau jangka waktu tertentu yang diberikan oleh DHCP server kepada perangkat klien untuk menggunakan sebuah alamat IP. Sederhananya, DHCP List adalah masa kontrak atau masa sewa IP address. Klien tidak memberikan alamat tersebut selamanya, melainkan hanya meminjamnya untuk durasi yang sudah ditentukan oleh administrator jaringan. Oke teman-teman, di sini saya akan melakukan konfigurasi DHCP List. Di sini saya sudah masuk ke Winbox-nya. Sekarang kita pergi ke IP, lalu ke DHCP server. Selanjutnya kita masuk ke yang list. Lalu kita klik yang new. Nah, di sini kita bisa isi address IPC tujuan kita. Kita hapus dulu. Saya isi 192.168.20.15. Untuk MAC address-nya kita juga isi, hapus dulu, dengan MAC address PC tujuan kita, yaitu di sini saya ingin mengisinya. Bentar teman-teman. F8.2 F.2 A8.2 C7.2 lalu 4B.2 8B. Oke teman-teman, kalau sudah, di sini untuk bagian rate limitnya, di sini saya ingin mengisinya 512K garis miring 2M. Kalau sudah, bisa langsung kita klik apply lalu oke. Di sini kita sudah berhasil konfigurasi DHCP List. Materi yang keenam yaitu ada DHCP Security.
DHCP Security adalah kumpulan fitur dan teknik keamanan yang digunakan untuk melindungi layanan DHCP dari berbagai jenis serangan siber. Karena DHCP bekerja secara otomatis dan terbuka di dalam jaringan atau di layer 2, protokol ini sangat rentan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Tanpa pengamanan, penyerang bisa dengan mudah memanipulasi pembagian IP address untuk mencuri data atau memutus koneksi internet. Namun, pada video ini kita akan mengkonfigurasi beberapa DHCP security, yaitu yang pertama ada add ARP for leases, yaitu memastikan setiap perangkat hanya bisa terkoneksi dengan alokasi IP dari DHCP server. Yang kedua yaitu address pool static only, yaitu membatasi koneksi hanya untuk perangkat yang sudah terdaftar di daftar sewa statis. Yang ketiga, DHCP alert, yaitu digunakan untuk mendeteksi keberadaan DHCP server lain yang tidak sah atau root dalam satu jaringan. Oke teman-teman, di sini saya akan mengkonfigurasi DHCP security dengan metode ARP for leases. Di sini saya sudah membuka Winbox-nya. Lalu saya pergi ke menu IP, lalu DHCP server. Di sini kita masuk ke yang DHCP. Dan di sini kita sudah mengkonfigurasi DHCP server sebelumnya. Kita bisa langsung saja double klik ya teman-teman. Kalau sudah, kita pergi ke ARP for leases, kita centang, lalu bisa langsung kita klik apply, lalu oke. Nah, selanjutnya kita pergi ke interface, lalu di sini kita pilih Ether yang mengarah ke DHCP server. Di sini saya pilih Ether 2, kita double klik. Kalau sudah, di sini untuk ARP-nya bisa kita klik yang reply only. Kalau sudah, bisa kita klik apply lalu oke. Itulah cara konfigurasi DHCP security dengan metode ARP for leases. Oke teman-teman, di sini kita akan melakukan konfigurasi DHCP security dengan metode address pool static only. Di sini kita bisa menyilangnya dulu ya teman-teman. Kita silang dulu. Kita silang lagi. Oke, sekarang kita pergi ke menu IP. Lalu di sini kita pilih DHCP server, lalu kita pergi ke leases. Nah, kita pastikan sudah mendaftarkan terlebih dahulu perangkat yang diizinkan untuk terkoneksi ke daftar static only. Seperti ini ya teman-teman. Contohnya, selanjutnya bisa kita klik yang DHCP. Nah, lalu di konfigurasi DHCP server ini kita double klik ya teman-teman. Lalu kita mengubah address poolnya menjadi static only. Oke, kalau sudah bisa kita klik apply lalu oke. Kita sudah berhasil konfigurasi DHCP security dengan metode address pool static only. Oke teman-teman, di sini saya akan mengkonfigurasi DHCP security dengan metode alerts. Kita pergi ke IP, lalu kita pilih DHCP server, kita ke bagian alerts, lalu kita klik yang new. Di sini interface-nya saya memilih Ether 2. Untuk valid servernya, di sini saya ingin memasukkan MAC address sesuai dengan yang tadi ya teman-teman, yaitu F8.2 2F.2 A8.2 C berapa ya teman-teman, C 7.2 4B. Oke teman-teman, kalau sudah, di sini kita akan mengisi yang on alerts dengan slash IP spasi DHCP strip server set auto lalu sama dengan yes. Kalau sudah, bisa langsung kita klik apply dan oke teman-teman. Apply lalu oke.
Lalu oke, tunggu sebentar. Oke. Di sini kita sudah berhasil konfigurasi DHCP Security dengan metode DHCP Alerts. Materi yang ketujuh yaitu DHCP Relay. Apa itu DHCP Relay? Pada router McCarthy, DHCP Relay merupakan sebuah metode untuk distribusi IP address ke perangkat klien dengan memanfaatkan DHCP server yang terpusat pada router lain. Sehingga bisa dikatakan router yang menjadi DHCP Relay hanya meneruskan DHCP request dari perangkat klien ke DHCP server. Hal ini sangat membantu jika perangkat-perangkat klien tidak berada dalam satu network dengan DHCP server. Oke teman-teman, di sini kita akan melakukan konfigurasi DHCP Relay. Di sini kita sudah masuk ke Winbox-nya, lalu kita pilih Quick Set. Selanjutnya, di modenya kita sudah berada di mode router ya teman-teman. Kalau sudah, untuk address acquisition-nya itu kita sudah berada di Automatic. Dan untuk IP address-nya teman-teman sudah benar yang di Ether 2 tadi, dan netmask-nya juga benar 255.255.255.0. Lalu ini tuh kelas C ya teman-teman. Untuk bright light mode kita checklist, dan DHCP server dan juga nanti kita checklist ya teman-teman. Lalu kita bisa langsung klik apply, lalu oke. Dan kita sudah berhasil konfigurasi DHCP Relay. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam pemaparan dan pengucapan saya. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.